Anak-anak Harun artinya keturunan Harun Pak ke bawah. Ada orang sucinya namanya Imran. Itulah yang menurun sampai ke Maryam. Iya. Anak Pak yang disebut anak Harun, surah berapa, ayat berapa? Sebentar dulu. Ibunya Maryam itu saudaranya, istrinya Ibu Sakaria, Nabi Sakaria. Nah, bahasa Nabi Sakaria itu melahirkan anak Yahya. Tadi Bapak menyebutkan anak Harun, anak-anaknya Harun. Quran surah berapa, ayat berapa? Saya mau nanya, kenapa Isa disebut anak-anak Daud? Jangan nanya, orang saya lagi nanya kok Bapak nanya. Kenapa ya, Yesus Quran dengan sebentar. Quran dengan jelas menyebutkan Maryam saudara perempuan Harun, nama bapaknya Imron. Apa salahnya kalau keturunannya itu apa? Muhammad juga disebut anak salah, keturunan Ismail. Keturunan Ismail kenapa? Yang salah adalah Muhammad salah sejarah, ya. Maryam itu tahu Al-Quran itu mempersingkat ceritanya. Mempersingkat dari Hong Kong. Kamu yang salah. Saya jelaskan ya, Pak. Maryam saudara perempuan Harun. Ya, sebentar, sabar. Bapak atau saya yang ngomong nih, jangan kayak cewek Anda. Saya dulu. Coba baca Yohanes 1:45. Itu siapa? Siapa Yesus itu? Ya? Yesus bin Yusuf siapa? Sekarang saya minta Bapak tadi mengatakan itu anak-anak Harun. Sekarang saya mau tanya. Keturunan dari Musa langsung. Enggak. Keturunan dari Musa langsung. Enggak. Saya tanya Quran surah berapa, ayat berapa yang menyebutkan anak-anak Harun. Silakan kita buka. Gini, sebentar. Coba, apa kita ini mau semua anak-anak Adam? Pak Darman. Kalau pula ini dia menyamakan anak Harun dengan anak Adam. Pak Darman. Itu tuh bicara DT tuh, tandanya DT. Saya baru ketemu kamu, Bu. Sekarang saya tanya Pak Darman. Saya tanya. Quran surah berapa, ayat berapa, tolong dibukakan yang disebut dengan anak-anak Harun yang bernama Maryam. Saya tidak hafal semua surah apa, Bu. Itu dia bikin Saya ayat ini sendiri, sekolah di madrasah. Tahu saya itu cerita-cerita Nabi dari Nabi Adam. Nggak usah, saya nggak pengen tahu cerita Nabi yang 124.000 itu. Saya tanya, tadi Bapak menyebutkan anak-anak Harun yaitu Maryam. Quran surah berapa, ayat berapa? Silakan sebutkan. Saya tidak bisa buka Al-Quran, Bu. Saya nggak hafal apa. Bapak nggak bisa buka Al-Quran, Anda sebutin aja kita bukain. Gini Pak Darman. Kan nggak bisa Pak, nggak ada ayat itu Pak. Jangan ngarang Pak, Anda. Begini dulu Pak. Anda udah murtad Anda ngarang-ngarang. Sebentar. Gini Pak Darman. Gini Pak Darman. Kalau kita diskusi, ketika kalimat Bapak itu sudah kita dengar, tapi kita minta data Bapak, sebaiknya Bapak cari data dulu dari Bapak, daripada Bapak bicara tapi nggak ada data Pak. Saya sudah dapat hadis riwayat Muslim 3982. Coba tolong dilihat. Oke. 3982. Harun. Artinya apa bedanya Yesus anak-anak Daud? Muhammad bukan itu Bro Darman. Bro Darman gini. Biasakan diskusi itu tujuannya adalah buka data. Dengar dulu aku. Aduh. Gini. Pak Darman. Langsung bahwa langsung Nabi Muhammad itu langsung keturunan Ibrahim, banyak prosesnya. Boleh aku bicara? Sebentar Bu Sophia. Ya boleh, kamu kalau kebanyakan ngomong. Gini Pak Darman. Aku bicara ya, ketika Yesus disebut anak Daud, Yesus adalah keturunan Daud, ya dari suku Yehuda. Ketika kamu menyebut bagaimana bisa Yesus keturunan Daud? Bagaimana bisa Yesus keturunan Daud? Oke, dicariin DT tuh, jangan DT. Sebentar. Aku ngomong ya. Ketika disebut Yesus anak Daud. Keturunan Daud dari siapa? Keturunan Daud dari siapa? Ini kok mulutnya kayak Farjaha ya? Tolong di-mute dulu dong. Coba baca kamu. Yohanes 1:45. Si Darman ini tolong di-mute dulu dong. Aku mau ngomong. Yesus itu anak Yusuf. Tolong di-mute dulu. Ini siapa sih kok nggak bisa nge-mute ya? Tolong bisa. Tolong terpiatul dicari Josatewu tuh janda. Tolong keluarkan Redmi ini. Ini nggak sopan mulutnya ini Redmi ini. Tolong dibuang. Manusia biadabnya orang. Lain lagi di Al-Quran itu hanya saya habisi kalian ya. Saya habisi kalian malam ini ya.
ya, kalian berani menghina kekristenan, berani menghina saya habisi kalian, ya. Ketika Yesus disebut anak Daud, dia adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Silsilahnya bisa kita track, bisa kita telusuri. Ketika Maryam disebut anak Harun, Maryam ibu Yesus, yang kalian sebut Maryam ibunya Isa, itu bukanlah keturunan daripada Harun. Tidak ada hubungan, beda suku. Harun adalah suku Lewi. Maryam itu adalah suku Yehuda. Ya, jadi jelas ini Quran merupakan kesalahan sejarah terbesar. Ini kesalahan sejarah terbesar nih dalam Quran. Ya, yang menyatakan bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun binti Imron atau anak Imron. Kesalahan sejarah anakronismenya masih banyak lagi, tapi ini adalah salah satunya. Ya, jadi kalian nggak bisa lari, teman-teman. Kan nggak bisa lari. Ya, ini blunder kesalahan sejarah terbesar. Bahkan di dalam tafsir dikatakan istri daripada Imran adalah Hana. Halo. Ya, halo. Itu keliru. Ya, istri daripada Imran tidak pernah Hana. Al-Quran itu tidak terperinci bahwa Harun anaknya ini, langsung ke pokoknya aja. Harun itu melahirkan anak-anak ini sampai Imran lahir melahirkan anak-anak sampai Maryam. Habis kamu malam ini. Itu begitu Al-Quran. Kamu yang bukan habis Nabi di Al-Quran itu bukan. Itu banyak penafsiran aja dicocokkan dengan ceritamu. Bapak, sama. Lalu Bapak kalau dungu jangan bangga Pak. Imron itu bapaknya Harun, bukan Imron itu keturunan Harun. Oke ya, jadi saya pikir sudah clear. Keturunan tidak ada mengatakan begitu. Itu anak-anak Harun. Jadi gini ya. Sebabnya karena Muslim itu tidak tahu sejarah, mereka kehilangan kitab Taurat Musa. Jadi begini nih. Permanen oonnya. Sekarang saya mau tanya nih sama Bapak nih yang ahli nih ya. Zakaria menurut Muhammad itu pekerjaannya apa Pak? Halo, kenapa saya nggak bisa masuk? Nah, sekarang kan Bapak kan sok ngerti ya. Benar nggak Pak? Halo? Halo? Ya, halo. Nabi Zakaria itu kan seorang nabi. Sudah tua, bininya belum punya anak, dia minta menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Nah, Nabi Zakaria itu dibunuh semua dengan bapaknya itu. Gitu. Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Yang kau katakan itu bahwa dia yang membaptis Yesus itu, Yahya itu. Anaknya menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad, menurut Nabi Bapak. Cuma mengatakan Nabi Zakaria itu nabi, pekerjaannya mendakwa agama. Ya. Menurut Muhammad, menurut Nabi Islam, Zakaria itu pekerjaannya tukang kayu, Pak. Kenapa? Ya, kalau orang dulu kan samping tukang kayu, gembala, apa salahnya pekerjaannya? Memang nelayan. Memang ada lautan di tempatnya Zakaria. Sekarang Zakaria bukan di pinggir laut. Kalau di pinggir laut jadi nelayan. Dengerin dulu ya. Zakaria yang di Alkitab itu pekerjaannya imam, Pak, sebagai imam, bukan sebagai tukang kayu. Dan imam besar dari suku Lewi itu bukanlah seorang nabi. Nabi itu beda. Bukan dari suku Lewi. Suku Lewi itu kamu bilang nabi apa? Untuk keturunan siapa? Jadi sudah jelas ya, kalian Muslim selama tidak menerima kitab Tanakh, kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan Mazmur, kalian berada dalam kebeloonan yang benar abadi. dengan cara bertuhannya benar juga. Nggak ada manusia Tuhan. Memangnya Tuhanmu benar? Mohon maaf. Memangnya Tuhanmu benar? Itu keturunan siapa? Itu ada samanya. Jangan melebar. Memangnya Tuhanmu tuh benar dari mana? Coba aku tanya. Dari mana Tuhanmu? Kau bisa mengatakan Tuhanmu benar? Nggak benar itu loh. Contohnya dosa tewu loh. Yang nggak benar itu umat Muslim yang katanya puasa, tapi di mulutnya keluar makanan babi seperti kalian. Melihatnya. Kamu kalau tunjukin sama saya, tunjukin sama saya satu aja kebenaran di dalam Quran. Jadi bedakan firman dengan firman dengan yang difirmankan. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran di dalam Quranmu. Muti, kamu berkata-kata sama saya atau enggak? Itu firmanmu. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran dari Quranmu. Apakah kata-katamu kamu?
Yang kamu katakan itulah ciptaanmu. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran dari Kebenaran Quranmu. Al-Quran bahwa Caka akan ketemu. Oke, supaya gini. Ya, jadi Supaya itu Bibir semua aja dulu, Bang. Hai, kuciptakan kau Yesus. Sebentar ya, Kalau sebentar. kamu tidak bisa berdialog dan kamu selalu kalah debat dengan saya, ya, kita remove aja itu. Oke, sekarang gini ya. Kita remove aja. Tuhan bukan Tuhan. Roh bukan Tuhan. Ciptaan. Ada yang ngomong kasar. Sebentar Bapak Dulan. Teman-teman, tolong tenang. Itu memang tidak pernah bisa menerima kekalahan dalam berdebat argumen ya. Sebentar ya. Tolong dulu. Sebentar dulu Pak Darman. Aduh. Kau kan Darman. Ada rasa. Dengar dulu kawan. Gini ya. Supaya diskusinya produktif. Kalau Pak Darman mau ngomong, tunjukkan datanya dari mana ya. Itu. Kita cari malam ini bukti. Siapa benar Tuhan? Yang kelihatannya. Aku heran ya. Kita yang bahas Maryam dengan Harun itu dulu. Jangan kau lari kemana-mana. Ya, jangan dulu lari topik. Biasakan. Fokus pada satu masalah dulu kita selesaikan. Suara punya. Dengar dulu. Mengerti nggak kau? Aku udah bilang sama kau, selesaikan dulu satu topik ini. Kecuali kalau kamu udah bilang, ya sudah, selesai. Baru kita buka topik baru. Kau bebas bertanya di sini. Saya aja di blog, mana saya dengar ini nggak ada ini masuk. Berarti kau nggak dengar dari tadi apa ya juga kau? Aduh. Saya dengar tadi besar suaranya, kenapa sekarang mengecil? Siapa suaranya mengecil? Udah. Bro Duran, lanjutkan dulu, tuntaskan Bro Duran sama Ibu Sophie. Tapi jangan ngerocos satu-satu. Nanti Bro Duran akan tunjukkan data. Ayo, kita bahas firman bukti. Ya Tuhan, ini orang ini otak kau di mana sih? Aduh, kau itu. Darman, udah aku bilang selesaikan dulu Maryam binti Harun atau siapa itu. Itu dulu kita tuntaskan. Betul enggak? Itu. Kok kamu di sini gini? Kamu dikasih kebebasan berbicara, asalkan ada data. Tapi kalau kamu hanya ngoceh di sini, maaf saja, nggak bisa. Kecil. Siapa kecil? Suara saya kecil, yang lain jelas kok. Kau gimana sih? Habis ini saya mau bicara tentang itu ya, incest di dalam Islam ya. Karena tadi kan ada yang bawa-bawa, itu kurang ajar. Bahas-bahas masalah janda. Oke, Darman, silakan. Muslim itu sudah jelas ya. Mereka tuh kalah debat. Udah jelas kebuka semua kok kitabnya buku puisi Umayyah bin Abi Salt. Bisa surat firmanmu. Apakah firmanmu dalam surat kata-kata Darman. Ada 14 surah di dalam Quranmu yang merupakan kumpulan puisi Umayyah bin Abi Salt, bisa masuk jadi ayat dalam Quranmu. Sejarah itu pokok-pokoknya aja di Al-Quran. Oke, saya pikir gini ya. Bro Duran sama Ibu Sophie mungkin apa gini daripada kita saya paham kalau Al-Quran itu. Oke, daripada kita share screen ya. Ya silakan Bu, silakan lebih bagus sampaikan data aja biar mereka nanti jawab. Silakan Bu, silakan. Kita tanggapi pun beliau, kita tanya data nggak ada juga datang-datang, ya udahlah itu. Ini bisa lihat screen aku nggak? Udah ketok. Nah, itu kan Maryam, ya kan, di surat At-Tahrim 12, dikatakan Maryam itu binti Imron. Ya, Maryam ini cuma satu, nggak ada dua Maryam. Kalian mau jawab dalam Quran itu. Sebentar, aku belum selesai. Maryam binti Imron. Ya, di At-Tahrim 12. Ini jelas yang dimaksud oleh Muhammad adalah Maryam ibunya Isa. Ya. Kemudian dikatakan lagi Maryam saudara perempuan Harun. Ini Quran surah 19 ayat 28. Ya, kemudian siapa sih Harun? Itu di Al-Imran 33 sudah jelas, keluarga Imron. Ya. Siapa itu dari keluarga Imron yang anaknya 3, ya, ada Harun, ada Musa, ada Miriam di situ. Kemudian di Al-Araf 142 dikatakan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun. Ya, saudara satu ibu. Ya. Jadi ini jelas bahwa di sini tidak ada dua Harun. Kalian mengatakan ada dua Harun dan sebagainya itu kan karena
kebingungan kalian, ya. Kemudian nih Al-Qasas 33, 34, ya. Musa berkata lagi, dan saudaraku Harun. Jadi yang dimaksud di sini Harun adalah Harun saudara Musa, ya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat nggak ini? Silsilah Musa bin Harun. Isa dan Yesus ini kalian bisa lihat ya. Isa ini kalau menurut Muhammad, ya, Isa ini ibunya bernama Miriam. Miriam ini anaknya Imron. Ini kalian bisa lihat nih sini Imron. Ya, di dalam tafsir Imron ini bisa nikahnya sama siapa coba? Kalian tahu? Imron ini nikahnya sama Hana. Enggak usah tanya dulu, aku jelasin dulu. Penakut. Penakut dasmu. Ya, justru kalianlah muslim yang takut sama saya ya. Kalau kalian tidak takut sama saya, kalian tidak mungkin memfitnah saya. Pak Jainal sama Pak Darman, dengar dulu. Catat bila penting. Nanti setelah ini, kalian bawa data untuk membantah datanya Ibu Sophie. Jangan hanya menyatakan Ibu Sophie salah. Aku pun bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau kalian... kamu yang justru takut sama saya kok. Iya, lanjut Bu Sophie, lanjut. Ngapain kamu memfitnah-fitnah saya? Lanjutlah Bu Sophie, lanjut. Nggak penting banget ya. Di dalam tafsir kamu tahu nggak, Amran yang di dalam Quran ini disebut Imron, itu kawinnya sama siapa nggak? Istrinya namanya Hana. Kamu baca seluruh tafsir. Padahal Hana ini adalah ibu Maryam, ibunya Yesus. Ini salah sejarah ya. Amran atau Imron di dalam Quran ini kawinnya sama Yokebed. Jadi Isa ini adalah keponakan Musa dan Harun. Makanya di dalam Quranmu dikatakan kepada Musa diberikan kitab Taurat dan Injil kepada si Isa. Itu bersamaan. Allah mau mengatakan Injil itu ada pada zaman Musa. Ya. Nah, sedangkan di dalam silsilah yang sebenarnya atau Injil yang asli, ya ini yang palsunya nih, yang KW. Yang aslinya Maryam itu ibunya Yesus. Itu bukanlah keturunan Lewi, bukanlah anaknya Imron. Dia keturunan Yehuda. Ya, keturunan suku Yehuda. Nenek moyangnya bukanlah Imron. Ya, kemudian Zakaria, Nabi Zakaria yang tadi dikatakan seorang nabi, dia bukanlah nabi, ya, dia adalah seorang imam besar. Ya, kemudian kita lihat lagi nih. Sekalipun hidup ini nggak kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Ketok. Ya, Miriam dan Maryam itu berbeda sekitar 1400 tahun. Jadi memang ada benang merah yang menghubungkan indikasi kesalahan dalam Al-Quran. Pertama kemiripan nama Miriam dengan Maryam. Ya, kalau di dalam bahasa Arabnya sama-sama Miriam. Kemudian kesamaan nama sang ayah yaitu Amran dan Imran. Kemudian penyebutan ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun bagi Miriam. Ini ternyata memang benar. Memang benar Harun dan Musa punya kakak perempuan. Namanya Nabiah Miriam. Tapi bukan Maryam ibunya Isa. Ya. Kemudian di hadis Sahih Muslim disebutkan adanya keheranan penduduk Najran terhadap penggunaan istilah ya ukhta Harun ini. Mughirah bin Syu'bah melaporkan, ketika aku datang ke Najran, mereka penduduk Kristen Najran bertanya kepadaku, engkau melafalkan hai saudara perempuan Harun dalam Quran, padahal Musa dilahirkan lama sebelum Yesus. Jadi mereka pun ngerti ini. Ini orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Ya, gak kayak kalian orang Indonesia bisa ngomong Arab, aja kalau ngomong Arab. Ya, ini orang Arab nih, Kristen Arab. Ya, dia ngerti banget kamu sudah melafalkan saudara perempuan Harun dalam Quran, padahal kamu salah. Musa itu dilahirkan lama sebelum Yesus. Kemudian Mughirah nih ketika bertemu Rasul dia menanyakan ini, kemudian dia menjawab apa? Masyarakat zaman dulu sering memberi nama mengikuti nama-nama rasul dan orang-orang suci zaman dulu. Wah, itu Harun itu rasul, saya tanya. Rasul itu ada sejak kapan? Aku tanya. Ya, ini udah kesalahan. Ya, jadi Harun itu bukan orang suci. Harun itu yang membuat lembu emas. Yang membuat orang Israel berdosa sehingga 2 loh batu itu dipecahkan. Di dalam kitabmu juga ada, di dalam Quranmu. Ya, nah ini kesalahan sejarah lainnya yang mengatakan orang Samaria itu bertemu dengan Musa, itu keliru ya di dalam Quran. Ini anakronisme kebolak-balik ini timelinenya ya. Bagaimana mungkin orang Samaria bertemu dengan Musa? Orang Samaria itu adanya 700 tahun setelah Musa mati. Setelah kerajaan Israel terpecah, baru ada itu kerajaan utara atau kerajaan Israel beribu kota di Samaria. Kerajaan selatan beribu kota di Yerusalem. Ya, kerajaan Yehuda. Ini nabimu enggak tahu sejarah ini. Ya, sehingga mengatakan bahwa orang Samaria lah yang membuat lembu emas. Memang orang Samaria itu membuat penyembahan lembu emas di kota Dan di sebelah utara dan di Bet-El di selatan. Tapi itu semua di kerajaan utara, di kerajaan Israel.
setelah Salomo mati, 700 tahun setelah Musa mati. Memang betul orang Samaria membuat penyembahan lembu emas, tapi bukan pada zaman Musa. Pada zaman Musa orang Samaria belum ada. Orang tanah Kanaan aja belum direbut kok, bagaimana mungkin disebut orang Asyamiri? Ya, segera bertobat kalian. Ya, kemudian yang bereaksi ini seorang sahabat Nabi yang katanya seorang pemeluk agama yang mualaf ya, masuk Islam, namanya Ka'b al-Ahbar. Dia mantan ahli kitab. Jadi dia punya banyak pengetahuan tentang sejarah dan sakafah ahli kitab katanya ya. Dia datang sama Aisyah nih. Dia menyatakan bahwa Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, saudara Musa. Ya, ini ada di dalam tafsir Ibn Katsir surah 19 ayat 28. Dia mengatakan ini nih, diriwayatkan dari Ibn Jarir, diriwayatkan dari Ya'qub, diriwayatkan dari Ibn Ulaya, diriwayatkan dari Sa'id ibn Ali Abi Sadaka, diriwayatkan dari Muhammad ibn Shirin yang menyatakan bahwa ia diberitahu bahwa Ka'b al-Ahbar mengatakan ayat yang berbunyi, oh saudara perempuan Harun, surah 1928, tidak merujuk kepada Harun saudara Musa. Itu keliru, salah sejarah. Lalu Aisyah berkata, apa kamu bohong? Dan Aisyah membenarkan itu. Makanya dia bilang sama Ka'b al-Ahbar, kamu bohong katanya. Kemudian beliau menjawab, wahai ibunda mukminin, kalau Rasulullah mengatakan hal itu tentu beliau lebih benar dan lebih mengetahui. Tapi kalau tidak ada keterangan dari beliau, sesungguhnya aku mendapatkan bahwa di antara keduanya terpisah jarak waktu 600 tahun, maka Aisyah pun terdiam. Ini adalah tafsir Ibn Katsir surah 19 ayat 28. Ya, menurut sumber sejarah Islam sekarang saya bacain. Quran surah Maryam yang berisi ayat hai saudara perempuan Harun, ini surat-surat Mekah. Surah-surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Maryam itu terdiri 98 ayat, termasuk golongan Makkiyah. Hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Muhammad hijrah ke Madinah, sebelum sahabat beliau hijrah ke Habsyi namanya. Ya. Halo, Buti. Nah, halo. Aku bukan Buti. Ya. Kemudian hijrah ke Habsyi atau Habasyah sendiri dilakukan sekitar tahun ke-5 Hijriah atau sekitar tahun 615 Masehi. Ini sumbernya adalah sejarah hidup Muhammad atau Sirah Nabawiyah Syekh Syafiyur Rahman Mubarak Furi halaman 115. Pada bulan Rajab tahun ke-5 dari kenabian berangkatlah rombongan pertama dari para sahabat ke Habasyah. Nah, pertanyaan orang-orang ke Najran yang diceritakan oleh Mughirah tadi sangat mungkin ini terjadi sekitar 13 tahun setelah ayat saudara perempuan Harun ini dilafalkan. Jadi Muhammad ini jelas berada dalam posisi sulit, serba sulit. Ya, karena apa? Kalau dia mau menarik kembali, dia sudah tahu dia mau merevisi ayat ini. Saudara perempuan Harun rusak karena dia mengatakan ini ayat turun dari Allah. Bagaimana mungkin Allah salah sejarah? Tapi kalau dia tidak merevisinya, ini kesalahan blunder sejarah ini. Nah, karena muslim itu nggak ngerti apa-apa tentang sejarah, ya gampang aja dibohongi. Tapi bagi orang-orang ahli kitab yang tahu sejarah ketika membaca Quran kalian, kita tahu ini anakronisme. Ya, itu kesalahan sejarah. Ya, ini blunder yang paling besar, yang makanya kalian bundet sampai sekarang nggak ngerti. Ya, kalian bundet nih, bahkan nih lihat nih. Imran dikatakan nih surah 3 ayat 35 sampai 37. Imran menyerahkan Maryam pada Zakaria. Pak Erben, saya tanya. Ini teman-teman baca ayat surah 3 ayat 35 37 ini ada yang aneh enggak? Ini harus dibaca. Aneh, Ibu. Ya domba lah yang jawab. Ibu. Saya baca ya. Aku makan. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menasarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah dalam nasar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan." Siapa nih anak istrinya Imran ini? Maryam, ibunya Isa. Ya, jadi kalian tuh enggak bisa mau ngejar buntut kalian sendiri, tetap balik-baliknya ini anakronisme salah sejarah. Ya. Ini lihat nih surah 3 Al-Imran ayat 35 sampai 37. Orang Kristen harus tahu ini ya, jangan bodoh orang Kristen ya. Orang Kristen enggak boleh bahlul. Ya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Ini istrinya Imran nih. Imran siapa? Bapaknya Musa dan Harun tadi. Ya, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam. Kurang jelas dari Hong Kong. Ya, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari setan yang terkutuk. Maka Tuhan menerimanya sebagai nasar dengan penerimaan yang baik, mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria
Jadi Imran di dalam Quranmu itu ketemu Zakaria. Oh alah. Ya. Dan Allah menjadikan Zakaria itu pemelihara Maryam anaknya Imran ini loh. Ya gimana nggak tepuk jidat pingsan kita ketika baca Quranmu. Ya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Ini adalah dari Injil Apokrifa, Injil palsu, Proto Evangelium Yakobi. Ya, nanti itu ada saya uraikan sendiri. Saya sudah bikin videonya sumber-sumber kisah di dalam Quran. Ini bukan rahasia lagi, teman-teman. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu pernah makan ini?" Maryam makannya dari sisi Allah. Tetapi intinya adalah di sini Imran. Imran siapa ini, Pak Domba Kecil? Ayahnya Maryam bukan di sini? Musa, Harun dan Miriam. Wah, bapaknya Musa, Harun dan Miriam. Ketemu sama Nabi ketemu sama Imam besar Zakaria, ayahnya Yahya Pembaptis. Tepuk jidat nggak lu? Pakai pintunya Doraemon, Ibu. Pakai pintunya Doraemon. Woi, saya jangan dimut. Curang sekali ini orang ini, yo. Jadi masa saya dimut? Transportasi. Segera bertobat saran saya. Kamu dan anak-anakmu akan diselamatkan ketika kamu menerima Tuhan sebagai juru selamatmu. Saya mau jawab tantangannya Bu Sofiatul. Ya? Saya mau jawab. Jangan saya dimut. Kamu jawab dulu tadi. Kamu jawab dulu. 125. Anda kan bagaimana Imran? Coba buktikan satu saja. Saya mau tanya, apa standar Anda mengatakan sesuai dengan sejarah? Saya tanya kepada Anda. Bagaimana Imran ketemu sama Zakaria? Saya tanya, apa standar Anda mengatakan ini sebuah fakta? Apa standarnya? Bible. Bible standarnya. Saya tanya standar kebenarannya apa? Pak, saya tanya sama Anda. Saya tanya. Tokoh di dalam Quran itu tokoh dongeng apa tokoh sejarah? Tokoh sejarah. Nah, kalau tokoh sejarah kenapa tidak bisa dikonfirmasi dengan sejarah atau dongeng? Tokoh di dalam Bible sejarah apa dongeng? Saya tanya. Kalau itu tokoh sejarah, kenapa bisa anakronisme? Kenapa bisa Quran salah sejarah? Pak Erben, saya akan keluar dari channel ini. Pak Erben, saya akan keluar dari channel ini kalau saya tidak kamu keluar. Saya nggak urusan. Kamu keluar. Baik, saya keluar. Silakan keluar. Boleh saya tangani, Bu? Bentar, Bu. Saya tangani bentar, Bu. Udah keluar. Ya. Pak, halo. Ya, udah blunder itu ya. Sudah blunder. Bukan kejam, Pak. Muslim itu harus di shock, terapi shock. Ya, mereka selama 1400 tahun mereka berpegang pada satu kebohongan. Ini harus di terapi shock. Ya, supaya mereka sadar. Sadar. Kamu tuh mempercayai Injil yang keliru, Injil yang tidak membawa kamu kepada keselamatan. Ya. Jadi jelas di situ Imran yang adalah ayahnya Maryam bisa ketemu sama Zakaria itu dari Hong Kong. Hah? Aku tanya dari Hong Kong itu. Sadar kalian itu. Kami ini bermaksud baik menyadarkan kalian karena ini taruhannya surga neraka, hidup dan mati. Bukan salah potong rambut, kalian salah pilih Injil, salah pilih kitab, salah pilih juru selamat, salah pilih Tuhan. Sadar kalian, dari mana mungkin orang Samaria ketemu Musa? Dari mana Imran yang ayahnya Maryam itu bisa ketemu sama Imam Zakaria? Dari Hong Kong. Ya, sadar kalian. Oke. Jadi teman-teman Islam, tolonglah jelaskan kami surat Ali Imran ini 35, 36, 37. Jelaskan dulu. Apakah sama dengan Musa yang membelah laut? Saudaranya Harun. Kan Harun dan Musa kan adik. Sebentar. Ini apakah betul Kainama yang asli? Halo. Iya, ini mungkin asli. Ini Kainama. Silakan Pak Kainama dibuka dulu mic-nya. Halo. Nah, dari tadi kau halo-halo, udah ada datanya belum? Iya, halo Darman. Udah ada datamu belum? Ya, udah ada data. Ya silakan lain dulu, hujan lebat ini. Ya udah, kau menyimak aja dulu ya. Oke, Kainama ini surut. Kainama yang asli atau apa ini? Silakan Kainama. Yang KW itu KW. Oh, KW ya. KW 3 pula tuh. Yang diserupakan kali Pak. Kalau teman-teman baca tadi hanya dari Quran saja, kita bisa melihat ini anakronisme. Halo. Ya enggak?
Halo. Betul sekali, Bu. Oh, Makanya gitu. suruh dia jelaskan Iya. aja 35 Surat 3 ayat 35 37. sampai 37 itu aneh sekali. Tidak Bagaimana ada, mungkin? tidak ada di Al-Quran itu bahwa Musa bin Imran. Datamu mana? Datamu mana? Ya, jelaskan aja, Pak. Berarti Muhammad salah. Bilang Musa bin Imran. Dari di Al-Quran. Kalau ada mengatakan Taurat apa Injil itu kepada Nabi Musa, cari. Yang Surat 7 Surat 7 157. Surat 7 157 Ya, surat 7 dikatakan coba buka. Dikatakan Mana? Taurat Buka, itu buka ada di dulu zaman surat Musa. 7. Taurat dan Injil itu ada di Itu sisi di sini mereka. ada Taurat Quran. dan Injil ada pada Ajaran zaman tauhid Musa itu loh. Kalian kepada heran Nabi. nggak sih? Nabi Isa. Taurat itu kepada Nabi Musa. Surat Zabur itu 7 kepada Nabi Daud. Surat Nih kita kasih 7 buktinya ya. Tadi Ya, kamu buka aja. Tahu Al-Quran itu kamu tidak sudah nggak turun bisa ngeles. serentak. Kamu tadi sudah tidak bisa ngeles. Ya, Al-Quran surat itu 3 turun ayat 35. berangsur-angsur. Nah, Itu kita sudah sekalian tahu, Pak. menceritakan Mohon habis satu Al-Quran itu turun 30 juz. Nah, Coba Pak buka Pak datanya Pak. Jangan Surat buka. 7 bukan berarti ayat Iqra dulu di ayat 157 pertama. dikatakan Injil ada di zaman Ya, Musa. Al-Quran itu turunan-nya. Ini siapa Share sih yang screen. membuka? Kalau nggak bisa share biar screen, aku saya share screen. bacakan bentar. Jangan dibacakan, share screen. Share screen. Al-Araf, tunggu saya nggak bisa Bu, nggak bisa share screen. Ya, aku share screen, Kalian langsung. diam aja. Halo, selamat malam. Nggak, aku akan share screen surat 7 ayat 157. Tiap-tiap Saya nabi. dari Ini keturunannya, anaknya ini tidak ada di Al-Quran itu. Berarti Hanya Muhammad salah. kita Muhammad baca salah sejarah ketika tafsir bilang aja. Musa bin Quran itu Imran. ada menceritakan begitu. Muhammad Pokok-pokok salah poin dong. orang-orang yang terkenal aja. Muhammad salah dong. Biarin aja, dia udah Bilang tahu kok Musa dia bin salah. Imran. Ya, Muhammad salah. Dia bilang Musa bin Aku Imran. share screen ya. Aku share screen Quran ya. Asal Quran menceritakan semua bapaknya ini, tanah sampai Ini Adam. teman-teman, ini Quran Habislah. surat 7 ayat 157 nih, lihat nih. Nah, terus multi tafsir tahu tuh. Kok 7157 sih Duran salah? Yang mana hadis palsu, yang mana hadis. Kalau bukan dari Baca dari Bukhari, 155, 156 itu cerita tentang Musa. Surat 7 155, 156, 157, 158 itu bicara di zaman Musa. Saya Bacain. Bukan ada kitab Injil itu loh, Taurat dan Injil itu mana ya? Itu loh. 7 Nggak ada di sini. 157. 55. Coba buka Ibu ya. Yohanes 1:45. Ayo. Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Apa sih nggak ada hubungan? Nah, Coba buka dulu surat 7 157. Yesus mana itu? Allah berkata Injil ada pada zaman Musa, coba. Mana itu? Surat 7 mulai dari 155 coba. Kata Musa. 155. Nah, Kan Itu 155 berapa? 155 kan bicara tentang Yohanes Musa 1, nih. 1:45. Yesus 155 kan bicara tentang anak Musa. Yusuf dari Nazaret. Nah, Ya. coba siapa itu? Tentang Musa. Kesalahan Itu apa juga kita? terus tuh sampai ke bawah, sampai terakhirnya di Kok terjemahan yang aku sebentar, punya kok Pak. bisa nggak ada ya? Coba baca Yohanes 1:45. Apa sih kamu tuh? Ini lihat nih. Ayo. Allahmu berkata Injil ada pada zaman Musa. Nah, Yusuf dari Nazaret, anak Yusuf dari Nazaret. Siapa itu? Itu anaknya Udah, Yusuf. kitab itu nggak ada hubungan sama Quran. Kita bedah Quran dulu. Kan begitu sejarah itu. Makanya kalau Sejarah dari Hong Kong. Sejarah dari Hong Kong. Imran kakeknya Isa itu dari mana? Aku tanya. Di Al-Quran. Ini lihat nih teman-teman Kristen ya. Saya fokus ke Kristen aja. Ada Imran, Kita nggak usah harapin Muslim lah ya. Maryam. Mereka sejarah, historia. Tapi lihat nih surat 7 ayat 157 tadi Allah berkata kepada Musa nih. Tuhan tidak ada seorang Tuhan. nabi yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi Allah mengatakan Injil kepada Musa. Itulah Bayangin Injil ada pada zaman Musa. Jadi di dalam bayangan Muhammad, Taurat, kamu larikan ke pengertian Yesus. pamannya dikasih ya di dalam pemahaman Muhammad, pamannya si Musa dikasih kitab Taurat, makanya dikasih Injil. Makanya deketan dia. Nih lihat nih, surah 5 ayat 157 nih. Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang yang namanya terdapat tertulis dalam Taurat dan Injil. Bayangin, Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Jadi ini Tuhan ngomong sama siapa nih? Tuhan ngomong Allahnya mereka ya, Allahnya Muslim. Ngomong sama orang Israel
Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka pada zaman Musa loh, bayangin. Bapaknya aja kalah, itulah kapan jadi raja. Yesus di dunia ini nggak pernah. Ya, ini jelas teman-teman, kita harus cerdas. Daud itu Sulaiman. Kalau ini benar-benar firman daripada Tuhan, tidak mungkin Tuhan ngomong seperti ini. Ayo, ya, yang dikatakan Daud, Mesias nanti siapa, Bu? Kata-kata Injil itu baru ada di dalam perjanjian baru kita ya, teman-teman Kristen. Jadi Anda jangan pernah ke pengajaran yang masuk menjadi mualaf. Taurat, Zabur. Itu kesalahan sejarah yang tolol. Yang dirapal Daud itu di kitab Zaburnya, bahwa nanti ada raja, Mesias, keturunannya itu adalah Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kamu baru lepas dari rumah sakit jiwa ya? Ke Yesus. Itu kamu baru lepas dari rumah sakit jiwa ya? Ngomong gak nyambung. Recording stopped. Oke, saya pikir sudah jelas yang disampaikan. Mesias itu Darman, aduh, ada apa? Darman. Udah, dia suruh tanya aja, dia suruh tanya. Saya pikir sudah jelas. Sudah jelas. Udah kepanasan, soalnya udah salah sejarah. Mas Nandar ini kan bilang katanya Yohanes 14 ayat 16 itu Periklitos. Padahal Yohanes 14 ayat 16 bukan Periklitos, Mas. Tapi Parakletos. Terus. Ya udah, terus lanjut. Nah, Mas Nandar bilang Periklitos itu karena Mas Nandar nggak ngerti Yunani atau Mas Nandar mau menipu publik sebenarnya? Jangan menjustifikasi. Silakan jelaskan aja dulu. Jadi begini, Bang Luis. Bang Luis. Jadi Bang Luis paparkan dulu presentasi sampai selesai. Nanti Bang Nandar silahkan tanggapi. Begitu. Kalau kayak gini nggak efektif. Bang Luis jabarkan apa yang salah dari pemahaman saya, apa yang salah dari apa yang selama ini saya sampaikan. Nah, jabarkan ini salahnya di sini. Nanti setelah Bang Luis ngomong, izinkan saya berbicara, begitu ya. Mas Nandar kemarin kan bilang katanya 14 dan 16 itu Periklitos. Saya jadi pikir gini, Mas. Sebenarnya Mas Nandar ini tahu Yunani apa enggak? Kalau Mas Nandar tahu Yunani, padahal di bahasa Yunani bahasa aslinya kan Parakletos. Atau sebenarnya Mas Nandar itu tahu tapi sengaja untuk memplesetkan kata Parakletos jadi Periklitos. Nah, jadi saya berpikir begitu, Pak, karena di bahasa aslinya dalam Yohanes 14 ayat 16, yang ini ya. Bahasa aslinya itu Parakletos, tidak pernah ditemukan kata Periklitos di dalamnya. Ya. Terus? Jadi selama ini Mas Nandar bilang Periklitos ya berarti itu sebenarnya antara dua itu. Nanti Mas Nandar jelaskan lah. Mas Nandar ini nggak ngerti bahasa Yunani atau Mas Nandar ini sebenarnya sedang memplesetkan kata Parakletos jadi Periklitos. Karena kan beda kan. Parakletos itu kan sang penghibur, penolong, perantara. Tapi kalau Periklitos kan yang terpuji, yang akhirnya nanti kan dikaitkan dengan nama Ahmad begitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang mana Mas Nandar? Bahasa aslinya apa menurut Mas Nandar ini? Sudah silahkan jelaskan. Bahasa aslinya Parakletos loh Mas ini ayat ini. Yohanes 14 ayat 16 ini. Bukan Periklitos loh. Oke, kita Bang Luis, pada perdiskusian pada pagi hari ini, ya, nih saya lagi berbicara ya, kita khusus membahas dan mengidentifikasi siapakah Parakletos atau Periklitos itu. Nah, Bang Luis meluruskan atau menganggap atau menjustifikasi bahwa apa yang selama ini saya sampaikan ketika saya mengatakan los Periklitos dinomisu, kata Yesus, aku akan meminta Ahmad kepadamu, ya, he will give you, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan Ahmad itu kepada kamu. Nah, sebagaimana berkorelasi dengan surat Asyaf, bukan Asap ya. Jadi kayak si Gracia Velo yang lain itu nggak ngerti Al-Quran, masa surat Asyaf dibaca Asap. Asap mah itu, kabut itu ya. Oke, aku bacakan surat Asyaf, bukan surat Asap, mana ada tuh. Makanya saya tantang Gracia Velo untuk berdebat live seperti ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya bacakan ini ayatnya, biar nyambung ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa alaihi salam ya mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Allah kepada kamu yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira tentang datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad. Halo? Bang Luis? Ya. Nah, Bang, ya. Ya, itu toh. Seorang rasul, ya oke. Tampilkan di screen juga itu. Siap. Seorang rasul yang bernama Ahmad. Ya. Nah, dari sinilah setelah saya eksplorasi Bible, ditemukan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 mengenai ya ayat yang berkorelasi dengan surat As-Saff ayat ke-6. Ingat ya, di dalam Al-Qur'an nabi yang mengatakan Ahmad kepada Nabi Muhammad SAW itu hanya Isa alaihi salam ya. Sebagaimana surat As-Saff ayat ke-6 yang telah saya tadi bacakan. Nah, Bang Luis mengkritisi saya ya bahwa di situ di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16 itu bukan Periklitos, akan tetapi Parakletos. Bukan begitu? Halo? Ya. Di karena ya Yohanes 14 ayat 16 ya, tidak ada kata Periklitos, Mas. Ya. Kalau betul sekali kata Bang Luis kan, bahwa Parakletos, sebentar. Saya lagi memaparkan ini. Kalau saya dipotong nanti saya lupa lagi. Ya, silakan. Paraklitos. Jadi Bang Luis, Sinandar telah melakukan kebohongan publik. Kebohongan publik dari mana? Itu yang pertama. Kemudian mengatakan Paraklitos sebagai Periklitos. Saya mengatakan Periklitos karena Periklituslah ya yang berkesesuaian dengan Al-Qur'anul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ya menelusuri, mengeksplorasi bagaimana sejarah penulisan Alkitab, Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes apa namanya itu, muridnya Yesus atau Yohanes yang lain saja masih belum teridentifikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga ya, bahkan Bruce Hilton, profesor doktor perjanjian baru asal Amerika, spesialisasi di bidang ini, mengatakan bahwa Injil Yohanes itu ya baru diketahui penulisnya itu adalah setelah 200 tahun. Bayangkan ya. Jadi kalau kita melihat manuskrip papirus ya mengenai itu Paraklitos, sebentar saya belum selesai. Saya meyakini bahwa ini adalah sebuah terjadi sebuah distorsi. Yang betul adalah Periklitos kemudian dirubah menjadi Paraklitos. Karena Al-Qur'an mengatakan fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu dikatakan ini dari Allah. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haq, dan mereka menyembunyikan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Begitu Bang Luis. Jadi terdapat di dalam sebuah Yohanes 14 ayat 16 itu ada kata Periklitos apa enggak, Mas? Itu aja sih. Simpulkanlah. Lah kan berarti Bang Luis tadi tidak mendengar penjelasan saya. Saya dengar. Poinnya yang pertama, menurut Mas Yohanes ini 14 ayat 16 berarti sudah dirubah manusia. Karena penulisannya juga udah nggak jelas gitu kan? Nah, penulisannya itu tidak ada sanad. Makanya kalau saya itu dulu sekolah beberapa semester itu bahas ulumul hadis. Jadi ngerti kalau kita korelasikan Alkitab dengan Saya tanyalah. Setayan sampean, siapa yang merubah tahun berapa di mana? Jawab. Nah, untuk menjawab itu, maka Bang Luis harus tahu kronologis dari penulisan Bible. Sekarang saya mau tanya, yang menulis siapa yang merubah? Loh, saya tanya loh, Mas jawab dulu siapa yang merubah? Mas yang bilang merubah. Jadi Alkitab, Injil sudah dirubah kata Mas Nandar.
Sekarang Mas tunjukkan siapa yang merubah, tahun berapa, dan di mana. Tadi Mas Nandar bilang dirubahnya sekitar abad kedua kan. Karena di situ baru diketahui. Sekarang Mas Nandar tunjukkan siapa saksinya, siapa yang merubah, di mana, tahun berapa. Nah, ini pertanyaan gak relevan. Kenapa saya katakan demikian ya? Loh kok nggak relevan? Mas Nandar bilang Enggak. merubah. Sekarang kita sebentar. Ya. Misalnya. Oke. Kalau saya tanya balik. Kalau saya tanya balik ya. Kalau saya tanya balik, begini saudaraku. Yesus itu kan berkata di dalam bahasa ibunya Aramik ya, Ibrani atau Aramik ya. Bahkan kalau kita menelusuri penulisan Injil Yohanes itu adalah ditulis oleh diyakini ya. Pertama itu diyakini sebagai ditulis oleh Yohanes ya, murid Yesus itu ya. Padahal yang menjadi keganjilan adalah Yohanes itu seorang nelayan, orang Galilea yang tidak mungkin mahir di dalam bahasa Yunani. Akan tetapi kenapa ya? Justru sebentar, Mas, dengarkan saya dulu. Sejarah dulu. Ya. Sekarang saya udah. Mas, kalau Jangan melebar kemana-mana. Jangan melebar kemana-mana. Yang melebar dari tadi. Kok bilang saya yang melebar? Lucu deh. Jangan melebar. Begini. Ditulis. Tahu nggak sejarah Helenisme, Mas? Helenisme tahu nggak sejarahnya? Bahwa pada waktu itu Israel dikuasai oleh Yunani pada mulanya. Terus waktu zaman Romawi, itu semua orang berbahasa sehari-hari juga. Selain kalau orang Yahudi pakai bahasa Ibrani, Aramaik, tetapi mereka juga pakai bahasa Yunani, Mas. Itu sejarahnya. Masa nggak ngerti cuman gitu aja? Saya ngerti. Kita to the point. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, itu Parakletos atau Periklitos. Karena Mas Nandar nggak bisa tunjukkan siapa yang merubah, tahun berapa, dan di mana. Saya cuma tanya itu. Mas Nandar nuduh katanya kitab kami dirubah. Sekarang saya tanya siapa yang rubah? Sebut nama, tahun berapa, di mana. Tunjukkan bukti yang asli mana, lalu tunjukkan, saya tunjukkan juga nanti yang manuskrip saya, begitu. Nah, sekarang Mas Nandar jawab. Justru itu. Kalau saya sebentar. Kalau saya bertanya balik kepada Bang Luis ya. Ada bukti tidak bahwa yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes murid Yesus? Dan ada bukti enggak terjemahan apa yang dikatakan Yesus itu Periklitos dirubah menjadi Parakletos? Ada bukti tidak? Kan enggak ada. Yang berubah, Mas. Manuskripnya bilang ayat itu Parakletos tulisannya. Yang menuduh ayat ini dirubah siapa? Mas Nandar yang bilang ayat ini dirubah toh. Saya tidak pernah bilang ayat ini dirubah. Saya tanya lagi, siapa yang bilang tadi ayat ini sudah dirubah? Siapa? Mas Nandar atau Mas Luis? Tapi inti permasalahannya adalah kita identifikasi siapa Parakletos itu. Siapa Parakletos itu? Identifikasi. Kalau kita begini loh Bang Luis, ya. Mas Nandar. Ya. To the point aja, Mas. Yohanes 14 ayat 16 ada nggak kata Periklitos di situ? Nah, kita mau identifikasi bagaimana kalau ternyata manuskrip aslinya itu Parakletos, Mas. Manuskrip asli itu nggak ada, udah hilang Bang Luis. Yang ada itu kodek-kodek itu. Lah, kodek Sinaiticus, kodek Vaticanus, kodek Bejai, kodek Adrianus itu mengutip dari itu. Kalau naskah aslinya nggak ada, kalau ada minta buktikan. Minta buktikan. Sekarang begini Bang Luis. Di depan itu, ayo kita baca. Mas Nandar bisa bahasa Yunani toh? Kita baca Yohanes 14 ayat 16. Ayo Mas, baca. Halo? Iya, Mas baca ini Yohanes 14 ayat 16. Ini di sini tidak ada kata Periklitos. Iya, saya udah baca itu. Di situ adalah Parakletos, iya kan? Iya, ayo. Terus mana? Iya, sekarang di situ Mas tunjukin mana kata Periklitos di situ. Ada nggak? Kan saya tadi sudah menjelaskan, Luis, ya. Sebentar. Sebelum kita identifikasi ke Parakletos, Mas buktikan dulu. Ini di sini buktikan dulu kata Periklitos. Gimana kita mau identifikasi siapa Periklitos sedangkan Mas aja nggak ada buktinya ayat itu bicara Periklitos. Masih paling dihalusinasinya Mas Nandar aja. Buktinya ini nggak ada loh bahasa Yunaninya Periklitos. Saya ajar bahasa Yunani sudah. Kai ego eroteso ton patera. Aku di sini ya. Mas bisa baca sendiri. Aku minta kepada Bapa, patera itu Bapa. Bahasa Inggrisnya father toh. Patera.
Bapa, dan Alon Parakleton. Alon ini yang lain, Mas. Parakleton itu sang penghibur atau penolong, penolong yang lain. Diberikan dosai umin. Umin itu siapa, Mas? Umin di sini. Orang Arab kah Umin di sini, Mas? Umin ini para murid Yesus loh. Sekarang kita ganti aja. Dan aku meminta kepada Bapa supaya memberikan penolong yang lain atau Muhammad yang lain, begitu maksudnya. Diberikan kepadamu, diberikan kepada murid. Nabinya Mas Nandar di sini. Coba dikasih isi di sini. Nabinya Mas Nandar cocok nggak kalimat ini? Ayo, Mas. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, kan di situ jelas tertulis ya, Kai Elon Parakleton atau Kai Elos Parakletos ya. Isa alaihissalam akan meminta Ahmad. Oke. Memang di situ Luis, memang di situ itu tulisannya adalah Parakletos. Akan tetapi kalau kita melihat, mengidentifikasi berdasarkan sejarah penulisan Alkitab yang tidak jelas sanadnya, yang tidak jelas periwayatannya, bahkan Profesor Dr. Bruce Hilton dari Amerika itu ya spesialisasi di bidang perjanjian baru mengatakan yang mana yang dirubah. Sekarang loh, kalau memang sekarang begini, kalau Bang Luis ya meyakini itu Parakletos, itu kan hanya mengutip dari kodek-kodek ya. Manuskrip asli itu sudah nggak ada, sudah hilang. Berarti ya. Mas, berarti Mas bertanggung jawab untuk membuktikan mana manuskrip. Mas Nandar bilang itu udah hilang, tapi disuruh membuktikan bagian mana yang dirubah, siapa yang merubah, tahun berapa dirubah, nggak bisa nunjukin. Itu namanya nuduh, Mas. Gini loh, misalnya saya dipukul orang, terus saya bilang yang pukul Mas Nandar, tapi saya ada di Amerika, Mas Nandar di Jakarta. Terus bagaimana cara membuktikan? Oke, begini ya. Begitu. Oke, saya tahu. Sebentar, ya. Nah, untuk membuktikan, kita lanjut saja dulu. Nanti saya akan identifikasi sosok Parakletos itu. Nah, inilah kelemahan Anda. Begini. Sekarang gini. Kenapa? Sebentar. Ya. Ini Muhammad. Nah, saya bicara dong. Nah, sebentar. Kita bisa mengidentifikasi Parakletos, sedangkan ayatnya aja belum clear. Kalau di sini Periklitos, saya mau kita lanjut. Lah di sini Parakletos. Oke ya. Saya sebentar. Ya, Saya meyakini sebentar. Saya meyakini bahwa ayat tersebut sebetulnya adalah Periklitos. Akan tetapi lambat laun setelah ya 200 tahun ditulis, disalin ulang dengan tidak jelas siapa periwayatannya, maka terjadilah perubahan. Nah, untuk membuktikan bahwa Parakletos yang dimaksud di dalam 14:16 itu Nabi Muhammad SAW, mari kita lanjutkan kepada ayat-ayat yang berbicara mengenai roh kebenaran. Begitu ya, kita identifikasi bersama. Oke, berarti kita simpulkan bahwa tidak pernah ada manuskrip yang menuliskan Periklitos. Karena yang ada saat ini di museum bahkan adalah Parakletos. Betul ya? Jadi nggak betul. Tidak bisa membuktikan Parakletos. Oke. Saya kasih tunjuk dulu sebelum nggak betul sana. Ya. Betul ya, Mas Nandar tidak bisa menunjukkan. Nggak betul. Teks asli tentang Parakletos. Duh, betul kok katanya tadi bagaimana? Enggak betul. Itu kan hanya kodek, Nah, kodek dengan naskah asli itu berbeda, Luis. Kamu ingin membodohi publik juga. Naskah asli itu sudah hilang. Ini saya tunjukin kodeksnya. Oke. Ini saya tunjukin. Itu kan kodek. Kodek itu salinan, Luis. Kodek itu salinan, bukan naskah asli. Kamu juga mau membohongi publik. Iya, Mas. Oke, ini saya tunjukin. Itu kan abad ketiga dan abad keempat kodeks ya. Sabar, Mas Nandar tenang dulu. Mas Nandar intinya tidak bisa membuktikan bahwa ada naskah yang mengatakan Periklitos. Gitu kok katanya Periklitos, nggak ada buktinya, Mas. Aneh sama ini. Itu karena sudah dirubah. Karena nggak ada naskah aslinya. Ya, yang rubah siapa? Nggak tahu. Ya, tahu yang rubah siapa? Bilang merubah, nggak tahu yang mana. Yang merubah itu berabad-abad yang lalu, bro. Mana mungkin kita bisa ini. Siapa? Jangankan yang merubah kita identifikasi. Nah, jangankan untuk yang merubah ya. Untuk mengidentifikasi ya naskah asli saja nggak ada. Itu kan kodek. Kodek itu salinan, bro. Naskah asli itu sudah hilang.
Tuh, yang kamu, nah itu tuh, Ya, itu oke. adalah Ini tahun berapa, Mas tahu nggak? nggak lihat aku. Bisa Kodek, buktikan nggak? Nggak lihat. Kodeks Sinaiticus. ya Nah, aku ada tahu, nggak Mas Sinaiticus, punya Vatikanus, halusan Kodek. tertua? Ada nggak yang teks ini lebih tua dari ini yang menulis Periklitos? Ada nggak? Oke, sekarang Di aku sini mau para tanya Kletos balik loh, sih. ini yang Nah, kecil ini. oke, Nanti saya begini, zoomkan. begini. Ini para Loh, jawab dulu dong. Mas kan yang bilang Iya, katanya lah. dirubah. Ini loh, lebih tua dari ini ada nggak? Di sini para Kleton loh. Ada nggak yang lebih tua dari ini? Punya nggak, Begini, Mas? Luis. Mas bilang tadi rubah tahun Ya. 200 toh. Ini Oke, tahun 300. yang kamu Ini begini, tahun iya yang kamu 300, rubah ya. Bayangkan ya, 200 tahun itu baru teridentifikasi. Penulisannya itu entah kapan. Jadi setelah penyaliban Yesus itu, Yohanes yang dianggap kamu penulis Injil Yohanes itu usianya sudah berapa? Ya, mana mungkin ya? Oke. Makanya sekarang saya tanya kamu. Sekarang saya tanya dulu. Ya, itu kan kodek. Kamu kan nggak bisa nunjukin naskah aslinya. Kalau kamu bisa menunjukkan naskah aslinya, kalau yang tertulis itu Parakletos, baru lah itu kodek, ya. Nah, begini saja Sekarang ini sekarang logikanya ya. aja, Mas. Mas yang bilang dirubah. Mas bilang rubah, tapi nggak bisa membuktikan di mana yang dirubah, apa yang dirubah. Itu bagaimana, Mas? Itu namanya menuduh, Mas. Saya nggak Bukan punya, saya, nggak punya tanggung bukan jawab saya, memberikan- Luis. Bukan saya yang bukan membuktikan, Mas. Mas Luis, yang menuduh, Mas Luis. yang membuktikan. Sabar, Kecuali Luis, saya jangan bilang gini, emosi. Mas, Luis, naskah Luis, ini Luis. bukan emosi. Memang Beg- cara ngomong saya gini, Mas Nandar Oh, bisa dengar saya ngomong nggak? Saya sudah Ya kasih Mas udah, Nandar sok kamu ngomong dong. toh. Iya, Nah, ya, sok. Gini loh, Mas Nandar nuduh nih, bilang, Luis merubah kitab. Lalu saya tanya, dirubahnya tahun berapa? Siapa? Buktikan, Mas. Bukan saya yang membuktikan. Mas yang bilang saya merubah. Masa saya yang membuktikan ini saya rubah di sini? Yaitu logika berpikir di hukum tuh gitu, Mas. Mas kan SH, sarjana hukum, MH, master hukum. Masa nggak ngerti? Kalau ke pengadilan yang membuktikan itu yang menuduh Udah apa jangan yang kamu dituduh, lari Mas? kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Ya, saya oke. tahu. Ya, Oke, kita lanjut. Nggak usah sebut-sebut nama gelar, ya. Berarti Oke. Mas yang punya tanggung jawab untuk membuktikan bagian mana yang dirubah. Nggak bisa kan? Oke. Memang nggak bisa, cuma nuduh sama Oke, begini ya. Kalau semisalnya kita satu sama lain kamu meyakini bahwa itu adalah Parakletos. Itu yang pertama kan. Saya meyakini bahwa itu adalah. Saya meyakini saja, Mas. Saya membuktikan. Oh, belum tentu. Belum saya selesai ngomong ya. Belum selesai saya ngomong. Depan itu, Mas. Tahun berapa itu? Ya, Belum sudah, selesai saya ngomong. Iya. Ya, belum selesai saya ngomong. Ketika saya menyatakan ya bahwa yang tertulis di dalam Injil Yohanes itu adalah Periklitos, ya. Tentu ini berdasarkan pertama adalah keyakinan dan yang kedua adalah berdasarkan kamu mengatakan bahwa yang betul adalah Parakletos karena di dalam kodek itu salinan dan kamu pun saya bisa pastikan kamu tidak bisa membuktikan ya naskah aslinya loh ya, naskah aslinya bahwa di situ tertulis atau Yohanes mengatakan bahwa itu adalah Parakletos. Kenapa? Ya, makanya ketika saya pernah berdebat dengan siapa itu, ya, ketika mengidentifikasi siapa penulis Injil Yohanes saja itu tidak tahu dan pada usia berapa ya Injil Yohanes ini ya si Yohanes ini ketika Yesus dibaptis karena akan berkorelasi tentang penulisannya ya. Ternyata Yohanes itu adalah orang yang sudah sepuh ya dan orang yang sudah sepuh itu saya tidak meyakini begitu ya bahwa dia mampu menulis kemudian orang-orang itu adalah menulisnya 200 atau 100 tahun kemudian, bayangkan. Nah, dalam jangka waktu ini menulis tahun berapa? Sebentar dulu. Ketika Yohanes begini aja ya. Tentang Yohanes Pembaptis saja, bukan Yohanes Pembaptis ya, Yohanes murid Yesus. Untuk membuktikan Yohanes murid Yesus saja tidak ada yang bisa memastikan, itu yang pertama. Dan orang-orang tidak mengetahui ya persis usia Yohanes pada saat peristiwa Paskah itu berapa. Dan Yohanes menulis tahun berapa. Itu aja
tidak bisa teridentifikasi. Apalagi ketika kita menyatakan bahwa Parakletos itu adalah yang benar. Sementara Parakletos kamu dapati hanya di dalam kodek-kodek itu, begitu. Bahkan saya untuk tidak hanya mendapati di kodeks, Mas. Sekarang saya ya, Mas sudah tahu? Atau masih lanjut? Silakan, saya kasih waktu. Oke dah, gini aja deh, gini aja. Begini aja ya, begini saja. Jangan gini, ini Mas baca itu. Screen saya sudah kasih tunjuk. Ini papirus dari tahun 120. Yohanes dia mati tahun 100. Jadi selisih antara umur Yohanes yang mati itu dengan papirus ini selisihnya cuma 20 tahun. Misalnya teks Pancasila atau teks undang-undang yang asli lah. Ada teks undang-undang yang asli ada tahun 1945. Nah, terus tahun 2000 teks aslinya masih ada, Thomas. Masih ada pastinya. Nah, ini selisihnya cuma 20 tahun. Ini lihat di bawah. Papirus 66 120 Masehi tertulis di sini yang saya kasih garis merah, Parakletos bukan Periklitos. Ada naskah Mas yang lebih tua nggak? Ini dekat sama Yohanes loh. Ayo. Nah, begini ya. Kamu tahu nggak papirus itu siapa yang menulis? 20 tahun itu kamu papirus bisa mengidentifikasi. Mas tahu nggak papirus itu apa? Ya, kamu tahu ya. Justru saya bertanya kepada kamu ya. Papirus itu kan lembaran tulisan-tulisan yang ditemukan itu, yang berceceran itu. Tahu tidak siapa penulisnya? Bayangkan ya, setelah Yohanes meninggal baru sebentar, dengarkan saya dulu. Setelah Yohanes meninggal, itu ditemukan sebuah papirus yang tidak teridentifikasi siapa penulisnya, siapa yang bilang, siapa yang menulis. Itu nggak teridentifikasi. Mana mungkin 20 tahun loh ya, cukup waktu yang tidak sebentar itu. Muridnya Yohanes masih hidup, murid Petrus masih hidup, semua di situ. Kalau itu dirubah, murid-muridnya mereka, para murid itu pasti mau tegur itu. Sampai sekarang murid-murid dari para rasul ada. Itu tergabung dalam kelompok ortodoks. Salah satunya itu Pak Bambang. Pak Bambang Nursena itu punya guru, dia masih salah satu penerus ajaran rasul. Nah, sekarang Mas Nandar punya bukti apa? Kalau tidak ada bukti, kita tutup di sini. Kita cari identifikasi. Itu. Kalau nggak ada bukti lebih tua dari ini, berarti memang di dalam Yohanes 14 ayat 16 fix itu Parakletos, bukan Periklitos. Tidak. Duh, buktikan Mas. Buktikan mana Periklitos. Kalau ada Periklitos, saya tinggalkan Kristen, Mas. Ya, oke. Sekarang oke lah. Oke, kita tutup ini, kita nanti identifikasi yang lain ya. Fix ya. Berarti yang pertama tutup ya. Pertama udah fix, tutup, kesimpulannya tidak ada Periklitos, yang ada Parakletos. Yang kedua kita identifikasi siapa dia. Ya. Sekarang ya kita identifikasi. Masuk ke ayatnya, Mas. Kita masuk ke ayatnya. Ya, itu ayatnya. Yohanes 14 ayat 16. Gitu, Mas. Jadi kalau mau debat itu pembuktian, bukan asal ngomong. Bukan cuman saya yakini, saya imani, nggak bisa. Kalau namanya ilmiah harus pembuktian, Mas. Ya, makanya kita buktikan bersama-sama. Lah tuh sudah. Oke, sudah itu saya tunjukin. Silahkan Mas jelaskan itu. Siapa di sini? Apa hubungannya itu? Nah, sama jangan balik lagi ke situ. Sekarang kamu buka Yohanes 16 ayat 13. Nah, jangan hanya terpaku pada ayat itu. Sekarang Yohanes 16 ayat ke-13. Yohanes 16 ayat 13 dalam bahasa Yunani. Lah itu, kamu mau lari dari permasalahan ini. Nah, ada Yohanes 16:13 kamu lari. Makanya 16 ayat berapa? 13. 16 ayat berapa? 13. Masa kurang dengar kamu? Nah, 16 ayat 13. Iya, 16-13. Kita buktikan bahwa Periklitos adalah yang betul, bukan Parakletos. Ya, 16 ayat berapa? Saya kasih tunjuk sini dulu. Yohanes 16 ayat ke-13. Aku bacakan, tak? Oke, silakan jelaskan. Iya tuh, silakan jelaskan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ya, dalam bahasa
Ibrani apa, Luis? Kamu kan katanya sekolah STT, lulusan, bahkan kamu gembala sidang katanya. Dalam bahasa Ibrani, Yohanes 16 ayat 13, Luis. Jangan nervous dong, biasa aja. Yohanes 16 ayat 13. Ya. Atau gini. Saya mau tunjukin Luis, di sini. Luis, tidak usah situ aja, Mas. Di situ. Luis. Saya mau tampilkan di layar, Mas. 16 ayat. Ya. Ayat dari ayat ke-7 ya sampai 9. 13. Dari ayat ke-7 sampai ayat 9 7. Kemudian ya, dari ayat 7 sampai 9. Ayat 7. Ya, itu, sampai 9. Yohanes 16 ayat ke-7 ayat 16. Ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Tunggu Mas. Saya masih mau tampilkan di layar. Saya sabar kok. Nah, begitu boleh. Kita akan bahas di situ, Mas. Tenang saja. Iya, tenang saja. Masih banyak waktu, ya. Ya, silakan. 16 ayat 7. Ya, silakan. 16 ayat 7 bilang apa? Ya, kamu bacain dong. Al ego ten alethean lego umin. Nah, al ego aku alethean itu kebenaran yang hanya dimiliki oleh Allah. Sebenarnya kata ini tidak bisa itu penafsiran. Sebentar. Mas, kalau sebentar. Nah, kamu Oke ya, lanjut. Nah, kamu ego ten alethean lego umin. Umin ini siapa, Mas? Umin ini siapa? Sudah langsung aja. Kamu jelasin. Umin. Ya sudah, Mas, jelaskan. Langsung aja. Aduh. Ya. Yang ngajak ke sini siapa? Yang ngajak ke 16 ayat begini ya. Di dalam Yohanes 16 ayat ke-7, namun benar ku katakan ini kepadamu, ya, kepadamu. Umin itu, yaitu para Umin itu siapa? Ya sudah, nah sebentar dulu. Dengarkan saya dulu. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, ya, penghibur, halo? Iya, saya tunggu, Mas. Itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tetapi apabila ia datang, ini ayat ke-13-nya, yaitu roh kebenaran. Sekarang saya mau tanya, roh kebenaran di dalam bahasa Ibrani apa? Halo? Loh, Mas, kita bahas bahasa Yunani atau Ibrani, jangan lari-lari lah. Fokus ke sini, fokus. Mau bahas apa? Begini, kamu meyakini bahwa Parakletos, sebentar. Nanti saya kamu meyakini untuk lihat Parakletos dalam bahasa Ibrani. Tenang, Mas, saya sudah siapkan bahasa Ibraninya Parakletos. Kita fokus ke sini dulu, jangan lari-lari. Jelaskan di sini. Enggak lari-lari. Sebentar. Ya sudah, jelaskan. Saya enggak lari-lari. Ya, sebentar. Ya. Saya ulangi ayatnya ya. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kami. Bahasa Yunaninya. Mas, kita bahas bahasa Yunani. Begini. Saya sudah tampilkan bahasa Yunani. Begini ya. Saya jelaskan, kamu dengarkan, setelah itu kamu sanggah. Kalau saya lagi menjelaskan, kamu memotong. Nanti bahkan saya jadi lupa nanti ya. Kamu dengarkan saja dulu, nanti kamu sanggah. Berarti tidak mengerti. Sebentar. Kenapa? Sudah, dibaca di sebelahnya, Mas, itu dibaca. Kita jelaskan lewat bahasa Yunani. Mas kan ngajak bahasa Yunani. Jangan pakai bahasa Indonesia, Mas. Bahasa Yunani nih kita bahas. Ayo. Oke, nanti sebentar. Alethean lego umin. Ayo, Mas, lanjutkan. Sebentar. Nanti saya bacakan. Nanti saya bacakan ya. Saya izinkan saya terlebih dahulu membacakan Yohanes 16 ayat ke-7, 9 sampai dengan 13 itu ya. Sebentar. Santai aja ya. Namun benar apa yang kukatakan. Iya, udah diam dong. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna. Umin di sini adalah para murid Yesus ya. Ya. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu ya. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dengarkan saya dulu, belum selesai ya. Dia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, ya. Inilah yang disebut di dalam Islam, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW itu berkata, itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi sebagaimana di dalam Yohanes 16:13 itu, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ini ya. Coba kita fokus kepada fungsi dan peran Roh Kudus. Sebentar. Kita fokus ya. Peran Roh Kudus apa, Mas? Ya, Roh Kudus yang kamu maksud itu ya. Akan tetapi saya meyakini bahwa ini adalah Nabi Muhammad SAW begitu. Kenapa? Ya. Dan kalau ia datang, sebentar. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Coba kamu perhatikan, menginsafkan dunia akan dosa. Apa sih yang dimaksud dengan menginsafkan dunia akan dosa? Ya, apakah Roh Kudus itu dapat menggenapi ayat ini? Tidak mungkin. Nah, oke, sebelum tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kamu, ya, yaitu para pengikut Isa alaihissalam. Memimpin kepada kebenaran. Pengikut siapa? Pengikut yang mana? Pengikut Nabi Isa alaihissalam. Sebab dia tidak akan berkata. Sebab dia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, ya, tetapi apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan adalah apa yang dia dengarnya, begitu kan. Dan ini tidak mungkin tergenapi, ya, oleh sosok Roh Kudus, oleh sosok Roh, begitu. Karena kenapa? Karena tidak mungkin, itu ya, dengarkan baik-baik. Karena tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam, ya, menubuatkan sesuatu yang eksistensinya telah ada sebelum disampaikan oleh Isa ini dalam ayat ini, ya. Ngapain menubuatkan sesuatu yang telah ada eksistensi sebelumnya? Ya. Oke, Roh sudah. Kudus, Roh Kudus, Roh Allah itu sudah ada dari sejak zaman perjanjian baru, perjanjian lama, mohon maaf. Oke, sudah. Ganti saya. Ya, sekarang kita identifikasi. Iya, mari kita identifikasi, Mas. Iya. Saya senang, tapi kayaknya Mas Nandar ini tidak tahu bahasa Yunani, jadi saya pakai kutipan bahasa Indonesia saja. Ya, bukan tidak mengerti ya. Saya lagi belajar. Saya tidak mengatakan ahli loh ya. Justru saya mengatakan bertanya kepada Anda itu, ya, karena ingin belajar begitu kan. Ya kan saya sudah ajak untuk bahasa Yunani. Atau kita bahasa Yunani lagi, ayo. Oke, sekarang kita lihat. Sudah bahasa Indonesia aja supaya gampang. Kan Mas Nandar sudah ngomong. Jadi intinya bahwa di situ adalah di Yohanes 16 ayat 7 itu kan nabinya Mas Nandar intinya kan. Karena menginsafkan banyak orang dan lain sebagainya. 16 ayat 7. Kita akan identifikasi sini, Mas. Saya kasih tunjuk slide-nya. Kita lihat siapa. Sabar, Mas, loading. Itu ayat 7. Bahasa Indonesia aja ya. Nanti kalau saya bahasa Yunani bingung, Mas. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kamu di sini siapa? Murid-muridnya Yesus. Benar nggak? Murid-murid Yesus. Ya, jadi Yesus ini berjanji sama muridnya Yesus. Aku pergi, maka aku akan mengutus itulah Roh Kudus. Dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada murid-murid. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saya tanya Mas, nabinya Mas Nandar datang ketemu muridnya Yesus enggak? Nah, oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Ya, ketemu enggak? Ya, sebentar, saya jawab dulu. Jadi memang pada saat Yesus mengatakan yang di hadapannya itu adalah para murid ya. Akan tetapi ya, ucapan Nabi Isa alaihissalam ini bukan hanya untuk dimaksudkan kepada para murid.
Kenapa? Buktinya keyakinan eksistensi Roh Kudus itu tidak hanya diyakini oleh para murid, akan tetapi diyakini oleh orang-orang Kristen sebagai penghibur, sebagai pemimpin, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, iya, Ya. ini untuk semua. Intinya kan dia harus, jadi gini Mas, intinya berarti yang Ya. dijanjikan ini harus ketemu murid Yesus, tetapi juga ketemu semua orang yang percaya kepada Yesus, kan gitu kan? Tapi kalau nabinya Mas Nandar kan tidak ketemu sama murid-murid Yesus, kalau memang betul dia yang menginsafkan banyak orang. Tapi kan janji Yesus ini tidak tergenapi sampai sekarang. Karena apa? Ternyata yang dijanjikan nggak ketemu sama murid-murid Yesus, benar nggak? Bukan. Salah kamu penafsirannya. Oh bukan, logikanya sudah jelas kok itu. Sekarang logikanya begini ya. Begini loh ya. Sekarang kamu Oke, begini saya tanya balik. Kalau kamu meyakini bahwa Parakletos yang di sini adalah Roh Kudus, sekarang saya mau tanya, Roh Kudus menggenapi enggak fungsi-fungsi di dalam Yohanes 14, di dalam Yohanes 16 ayat ke-7 sampai dengan 13 itu? Menggenapi atau tidak? Menggenapi. Begini, oke. Penggenapan nanti kita bahas di terakhir, di ending. Kita 3 materi kita identifikasi, setelah ini baru kita akan genapi, kita akan lihat penggenapan tentang Roh Kudus di Alkitab dan penggenapan tentang Roh Kudus di Al-Qur'annya, Mas. Gimana? Sebelum masuk ke penggenapan kita identifikasi dulu. Penghibur ini yang diutus Yesus itu pasti ketemu sama murid Yesus. Nah, ini permasalahan teorinya Mas Nandar itu, Mas Nandar punya nabi tidak ketemu murid Yesus itu loh. Karena di sini dibilang kamu loh, Umin kamu. Nah, ini bahasa Yunaninya Umin. Kita nanti kalau mau Mas kita bahas Parakletos dalam bahasa Ibrani nanti. Sedikit lagi. Nah, sekarang ini dari ini aja Mas Nandar sudah tidak ngerti. Umin itu murid Yesus. Dibilang kok saya ngerti. Nabinya Mas Nandar. Ya sudah, berarti di sini dijanjikan kepada siapa, Mas? Saya tanya lagi, kepada muridnya Yesus atau bukan? Begini loh ya. Ketika Yesus mengatakan itu, kepada murid Yesus atau bukan? Iya. Dengarkan saya dulu ya. Nubuatan Yesus, Yeshua HaMasyiah ini kan dikatakan kepada murid ya, tidak serta-merta ya bahwa itu sebentar dulu. Tidak serta-merta bahwa ini disampaikan harus tergenapi oleh para murid Yesus. Akan tetapi adalah kepada para pengikut Isa alaihissalam. Begitu. Karena kalau kita melihat ya. Kita baca lagi di selanjutnya ini. Karena para Halo? Kita baca ayat 9, Mas. Ya, kita baca ayat 9. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Yesus pergi kepada Bapa. Ajaran Mas kan Yesus tidak sampai di surga toh, cuma di awan-awan toh, di langit toh. Tapi ini pergi kepada Bapa loh. Bapa tempatnya di surga ini kalau dalam sudah jangan melebar kemana-mana. Jangan melebar kemana-mana. Kan kita identifikasi. Tidak lebar. Ini loh. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Yesus pergi ke surga, ke tempat Bapa. Kalau kita lihat konteksnya, Yesus menjanjikan, aku pergi dulu ya, aku sediakan tempat bagi kalian. Kalau sudah ada tempatnya, aku datang. Ya sudah, lanjut. Gitu nanti loh. saya sangka. Ya, saya lanjut. Ya. Saya lanjut. Nah, di sini yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran Alkitab, kitab suci, firman yang sudah disampaikan dan ditulis. Nah, di situ adalah grafe. Paham ya, Mas ya? Firman logos itu masuk ke ensarke dan engrafe. Ensarke itu masuk dalam diri manusia menjadi Yesus. Allah berinkarnasi, tapi firman itu jadi engrafe, masuk ke dalam tulisan, di mana Roh Kudus menuntun para murid untuk menulis kitab ini. Kan Mas tanya tadi, bisa nggak Roh Kudus itu menggenapi ini, mengerti kebenaran? Loh, Roh Kudus yang tuntun para murid untuk menulis kitab-kitab ini, Mas. Nah, itulah karya Roh Kudus yang tidak bisa dilakukan oleh nabinya Mas Nandar, begitu loh, di dalam Alkitab. Nah, jelas di sini bahwa yang dibilang di sini adalah Roh Kudus, Mas. Di ayat 14, ia akan memuliakan aku. Nah, menurut Mas Nandar, Yesus itu mulia nggak? Kenapa? Mulia, doksa. Ia akan memuliakan aku.
Jadi Yesus itu dimuliakan loh sama Roh Kudus ini. Tapi kan kalian menghina Yesus. Tidak Sebab pernah ia akan menghina. memberikan kepadamu yang diterima daripadaku. Nggak tahu kalau Mas Nandar, tapi di banyak video saya kan dibilang Yesus disalib beginilah, dipenteng, kolor lah. Nah itu, tapi di sini ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, daripadaku loh, bukan Allah Bapa loh, yang diterimanya daripada Yesus. Sebab segala sesuatu Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang ngutus Roh Kudus itu Yesus. Sekarang saya tanya Mas, nabinya Mas Nandar siapa yang ngutus? Oke, sekarang saya jelaskan. Ya, iya, udah dengar pertanyaan. Kan saya yang jelaskan. Iya, makanya kamu, oke. Allah. Iya. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kalau Mas Nandar pegang Yohanes 16 ayat 7 sampai 15, yang ngutus Periklitos ini, Roh Kudus ini, Yesus, bukan Allah saja. Yesus dan Allah mengutus Roh Kudus. Oke, saya rasa cukup saya. Silakan Mas Nandar ngomong. Sebentar ya. Sebentar. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa akan datang seorang roh kebenaran, bisa kita melihat bahwa Roh Kudus itu ya, kalau di dalam bahasa, di dalam Taurat ada nggak? Di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, menurut kamu ada nggak? Apa itu Mas? Roh Kudus ada tidak? Pernah tercantum nggak di dalam kitab Taurat? Kitab Taurat apa namanya? Ada. Iya, apa namanya? Roh Kudus, Mas. Iya, Roh Kudus di dalam bahasa Ibrani kan, ya Roh Hakodes, ya kan. Nah, di dalam bahasa, di dalam kitab Taurat ada nggak Roh Kudus? Di dalam, di dalam Taurat, di dalam Taurat ada nggak, di dalam kitab Ulangan, Bilangan tentang berbicara tentang Roh Kudus? Ada nggak? Ada dong, ada. Ya, coba tunjukkan. Oke, saya tunjukkan ya. Ya, silakan. Roh Kudus itu banyak banget, Mas. Tunggu saya tampilkan supaya netizen tahu. Ya, silakan. Tunggu ya, ini sambil silakan. ngegas karena saking lamanya, silakan. jadi ini sudah mau habis baterai. Sabar. Nah, di Yohanes 1 ayat 2 itu, di situ ada namanya Roh Allah, itu Roh Kudus, Mas. Ya, oke. Yang saya tanya adalah Roh Kudus di Kejadian 1 ayat 2. Iya, coba kamu baca di situ. Loh, sekarang justru saya harus tanya, Mas Nandar ini percaya roh kah? Bukannya zat? Enggak, sekarang sekarang kan sesi kedua ini kita identifikasi. Ada tidak Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama Taurat? Ya, Taurat, ingat saya, Taurat, kitab Kejadian, kitab Jadi gini, Mas, Keluaran. Konteks di dalam kitab Taurat itu, Roh Kudus itu diidentifikasikan sebagai Roh Allah. Roh Allah. Di situ kan jelas. Roh Allah inilah yang nanti jadi Roh Kudus. Enggak, itu yang saya tanya adalah, ada tidak Roh Kudus di dalam kitab Taurat, kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan? Coba sekarang buktikan Roh Kudus ya, bukan apa namanya Roh Kudus. Gini. Lah, Mas, roh ini ruah, Mas, bahasa Ibrani, ya Allah. Iya, roh. Coba kamu ada tidak? Mas minta apa? Loh. Lah, saya minta kepada Anda membuktikan kepada saya bahwa Roh Kudus. Apa hubungannya kata itu sama tadi tuh Parakletos dan Yohanes 14 ayat 16? Ada hubungannya nggak? Lah, begini Luis, begini lo ya. Roh Kudus, sebentar dulu. Sekarang, tuh kan, kamu mau mengelak. Enggak, saya enggak, sebentar. Ya, sudah. Saya tidak lari kemana-mana. Luis, saya tidak lari kemana-mana, ya. Saya tidak lari ke mana-mana. Sebentar ya. Kalau kita melihat, menurut kamu, Roh Kudus itu adalah Roh Allah.
eksistensi roh Allah Ya, itu. betul. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala, menurut Bible kan Allah Bapa itu Ya. menciptakan alam semesta Loh, ini, roh beda, Allah itu Mas, sudah Mas. ya sudah, jangan Dalam ya sudah. dalam Bible Ya sudah, itu, oke lah. Oke. tunggu, saya kejar sampean. Nah, Dalam saya tunjukkan ada kata Allah di dalam Bible bahasa aslinya. Nggak ada, sebentar. Mas. Oke. Jangan disamakan, Oke, udahlah. beda Oke. itu. Wih, Oke, mau sekarang dikaitkan lagi. Oke, sekarang begini, Bang Luis. Ya, terus ayo Ya. apa? Roh Kudus menurut kamu adalah roh Allah. Di dalam Injil Yohanes Yes, pasal 14, that's right. di dalam Injil Yohanes pasal 16, ya, Yesus menubuatkan Yeah. tentang Roh Kudus. Padahal eksistensi Roh Kudus telah ada di Sudah awal-awal ada. penciptaan. Nah, ketika itu, Ya. ketika masa awal-awal penciptaan kan Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, yang saya tanyakan adalah ada tidak konsepsi Roh Kudus di dalam Kejadian, di dalam Keluaran, di dalam Imamat, di dalam Bilangan, di dalam Ulangan? Ada tidak? Kalau memang ada, tunjukkan ayatnya. Roh Kudus loh ya. Nah, tuh, Ya. Mas gini loh, sampai tuh Nah, tuh kan nggak bisa. Ini Loh. lah. Ini loh, saya Luis, tunjuk ya. Luis, tuh kan Mas, kamu kalah kan? mengerti. Luis, Duh, kalah Luis, dia klaim kalah, malu Mas, malu. Luis, klaim Luis, kalah. dah, Luis, sabar Dia Luis, langsung klaim santai kalah. aja. Ya ampun. Begini Luis, lah, Jadi gitu ya, kamu cara kalah itu begini, kalau orang begini. nggak bisa tunjukkan ayat. Ini loh saya tunjukin, Mas. Saya tunjukin. Begini, Stop ya, bicara Roh ini Kudus saya loh ya. tunjukin. Sampai Iya, kan, silakan. stop bicara dulu. Iya. Saya jelaskan. Boleh saya jelaskan, Mas? Boleh saya jelaskan? Jangan Enggak, Mas, kamu saya kamu itu tunjuk, kalau Mas kamu Nandar tunjukkan, sudah ngomong, kamu tunjukkan ayatnya. Sebentar, kamu tunjukkan ayatnya di dalam kitab. Iya, OTW. Nah, gini loh, Mas. Nanti kamu jelaskan, Gini, begitu Mas. ya. Saya kasih tunjuk. Saya jelaskan. Supaya Mas itu mengerti frame orang-orang di sana itu bagaimana. Paham ya? Jadi gini loh, saya itu males kalau Mas Nandar ngomong ngoceh-ngoceh, saya akan diam. Terus nanti kalau saya diam, nggak mau saya jelasin, Mas Nandar bilang, saya menang. Mas Luis nggak bisa jelasin. Malu kah kayak gitu. Itu. Oke. Dalam 1 Samuel 16 ayat 14, saya jelaskan ya. Saya lihat Mas Nandar ini suka klaim menang. Sudah disikat sama Pak Saifuddin Ibrahim di channelnya tetap Saifuddin bilang menang. 1 Samuel disikat dari 16 ayat mana? 14, Disikat dari mana? Tetapi kau baca itu. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan itulah Roh Kudus, Mas Nandar. Nah, Jadi itu kan konteksnya tafsiran. nggak bisa Mas Nandar bilang. Nah, tafsiran. Loh, kok tafsiran? Begini loh ya. Oke, saya jawab loh ya. Kamu, oke, saya jawab Luis. Kamu mengatakan ketika Yesus menubuatkan, sebentar dulu. Sebentar. Boleh saya selesaikan dulu? Boleh saya selesaikan Sebentar. dulu? Oke, kamu selesaikan. Tadi kan kamu nanya ke saya, makanya saya jawab sekarang. Sekarang kamu jelaskan, sok. Tetapi roh Tuhan dalam konteks perjanjian lama itu adalah Roh Kudus, Mas. Nah, Ya, ini udah. juga muncul di berbagai tempat, nggak cuma di sini. Ada di Kejadian 1, dan juga ada di tempat lain, banyak banget. Coba begini, saya Tuhan dan sebagainya, Luis, banyak banget. Luis. Loh, Nah, Luis. saya lagi ngomong. Oke. Kenapa kok Yesus menjanjikan Roh Kudus itu? Karena pada perjanjian lama Roh Allah itu tidak tinggal tetap dalam diri para murid Yesus, para manusia, tidak. Karena apa? Karena dosa, Mas Nandar. Karena dosa, makanya terpisah. Itulah kenapa bait Allah itu ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, dan lain sebagainya. Para imam itu kalau mau memberikan korban bakaran, diikat kakinya. Kalau mati di dalam, ditarik, Mas. Nah, karena hal ini, kenapa? Karena Roh Allah tidak bisa tinggal terus-menerus dalam diri manusia, karena manusia berdosa, Mas. Itulah kenapa di dalam Matius pasal 27 ayat 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini simbolis apa, Mas? Bahwa ruang Maha Kudus sudah terbelah pemisahnya ini. Dan saat ini Roh Allah sudah bisa tinggal di para murid untuk seterusnya. Itulah kenapa ada nubuatan Yohanes 14 ayat 16. Yang begini mana mengerti, Mas Nandar? Mas Nandar mengertinya kan cuma kata, Roh Kudus di PL apa? Ngerti konteksnya, Mas. Semua bukan teks itu begini. ada konteksnya. Begini, Nah, sekarang begini, jelaskan, oke. apa ini makna dari Matius 27 ayat Oke. 51? Oke. Apa hubungannya sama Oke, Roh Kudus? Paham nggak ini? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab ya. Yohanes 4 ayat 23. Loh, tunggu. Oke. Ini dulu. Ya, Masih sudah, belum sudah. selesai. Yohanes Oke, 4 silakan ayat kamu lanjut. 23.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dulu orang Israel menyembah di Yerusalem, orang Samaria di gunung-gunung, tetapi sekarang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Roh Kudus ada dalam diri manusia. Bait Allah bukan lagi di Yerusalem, tapi bait Allah dalam diri manusia sendiri. Itu kalau Mas Nandar baca Alkitab lengkap. Kalau teman-teman peta-peta seperti gitu. Nah, sekarang kita identifikasi. Sudah lama ini, sudah 1 jam lebih. Nah, sekarang nggak apa-apa. Justru silakan saya kasih waktu.